Saya akan jelaskan topik cold calling ya. Kenapa cold calling penting? Karena menurut saya cold calling itu adalah topik yang sangat-sangat menarik dan tapi banyak orang sales yang hindarin. Kenapa? Karena takut ditolak, takut di reject, takut dimarahin sama customer dan sebagainya. Buat customer kalau dengar kata cold calling kira-kira gimana? Ini orang sales apa sih? Jualan apa sih? Aduh, saya nggak pengen diganggu begitu, lagi sibuk, lagi kerja dan sebagainya. Jadi cold calling itu nggak tahu kenapa konotasinya negatif. Tapi menurut saya, kalau kita bisa lakukan dengan lebih optimal, tentunya akan lebih efektif buat orang sales dan juga buat customer. Tapi memang harus dilakukan dengan lebih tepat, ya. Nah, cara saya bukan satu-satunya cara yang terbaik. Tentunya Anda harus tes dan ukur. Tapi ini adalah cara yang saya praktekkan dan terbukti berhasil. Jadi saya share kepada Anda semua. Oke, so topik hari ini tentang cold calling. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Nah, kalau kita dengar kata cold calling, artinya adalah apa? Cold calling itu bukan kita nelfon orang yang tidak kita kenal, lalu kita jualan. Pak, mohon maaf Pak, mengganggu waktunya Pak, saya bisa ngobrol sebentar Pak, 5 menit Pak. Tet. Pak, saya dari perusahaan ABC Pak, saya bisa ngobrol Pak, saya mungkin menjelaskan sesuatu Pak. Tet. Ya. Kalau dengan cara seperti itu, ya kita ingin jualan, informasi, minta waktu, customer tet. Dia pasang guard, pasang shield, pasang tameng. Dia tutup pintunya. Karena mungkin waktu kecil mama selalu bilang, pokoknya kalau ada orang sales nggak dikenal, tutup pintunya. Jangan bilang mama lagi di rumah, bilang lagi keluar. Pokoknya kamu jangan terima apapun. Jadi kita terdoktrin begitu, maka itu tiap kali ada orang yang tidak dikenal, kita tutup atau kita pakai shield. Nah, demikian begitu. Jadi maka jangan pakai cara seperti itu lagi, ya. Jadi makanya begini, cold calling ya bukan untuk jualan, bukan untuk memberikan informasi ataupun kita minta waktu, bukan. Tapi cold calling adalah untuk mengkualifikasi ya, dan meminta bantuan dari prospek kita. Mungkin bisa ada possibility kerjasama, atau minta bantuan, kemungkinan apakah saya yang kurang jelas akan lebih dijelaskan dengan orang yang lebih tepat, orang yang PIC yang lebih sesuai. Jadi saya cuma minta bantuan sama reception ataupun siapa di operator, kira-kira kita bisa minta tolong ngobrol, saya disambungkan dengan orang yang bisa ngobrol dengan tepat, itu kira-kira. Jadi seperti Anda ingin ketemu dengan orang, tapi Anda pengen ngobrol sama orang yang tepat, karena punya value, punya solusi buat orang tersebut, kalau kita tahu caranya. Jadi mindsetnya adalah kita mengkualifikasi, bukan kita menjual, ya. Nah, jadi biasanya mindsetnya kita itu adalah karena kita masih bingung atau belum jelas. Berarti kita masih kira-kira orang bingung gimana sih, atau orang nggak jelas gimana sih, masih belum jelas. Saya masih pengen tanya nih, kira-kira gitu ya. Jadi tone-nya, perhatikan tone saya. Saya masih pengen tanya, saya mau tahu, saya bisa tahu nggak gitu ya. Nah itu. Jadi, dan tips kedua adalah waktu saya melakukan cold calling, saya itu harus research dulu perusahaan yang saya akan telepon. Jangan langsung tembak cowboy. Ya, kalau tembak cowboy mah langsung ya tentunya pasti ditolak mentah-mentah. Jadi seharusnya Anda lakukan research, minimal cek websitenya, mungkin cek di LinkedIn ataupun cek lah kira-kira di Google atau gimana, lihat. Jadi kita minimal tahu, oh ini perusahaan seperti ini, oh visi misinya begini, oh dia kegiatan seperti ini, kita tahu. Jadi kita lakukan research dulu. Jadi PR nolnya adalah research. Oke? Nah, lalu misalnya saya ambil kasus contoh. Misalnya adalah perusahaan logistik company. Ya, perusahaan logistik di mana Anda memberikan supply pengadaan ya, atau supply untuk membantu perusahaan-perusahaan seperti distributor salah satunya, supaya pengiriman mereka lebih teratur ya. Kita punya sistem pengirimannya sehingga titik-titik di mana-mana bisa terkirim dengan baik ya, waktu pengirimannya juga tepat, dan juga semuanya customer tidak komplain karena pengiriman kita sesuai dengan waktunya dan bisa diukur. Kita punya sistem delivery yang baik karena kita perusahaan logistik misalnya begitu. Nah, lalu kita punya target customer adalah perusahaan distributor, yaitu B2B. Nah, maka B2B penting kita bicara dengan orang yang tepat karena kita percaya dia usernya, dan kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan user yang tepat dan kita tahu apa yang permasalahannya di sana, kita akan bisa ngobrol dengan tepat dan dia pasti akan teruskan ke atas karena ini ngerti banget apa yang kita alami. Nah, itu yang begitu kita tahu, oh distributor, berarti kita logistik. Berarti kalau kita B2B, ya kita bayangkan sebuah perusahaan, pasti ada departemen, ada divisi. Berarti kalau kita logistik ya divisi logistik dan delivery, ya kan, sama nih, match. Lalu kita pikirin, kalau kita divisi
delivery dan logistik, kira-kira apa yang penting ya kita mesti bayangin jadi customer. Nah ya, kalau kita bayangin jadi dia, Anda bayangkan jadi si manajer logistiknya, manajer deliverynya, kira-kira KPI-nya apa ya? Oh, KPI-nya berarti harusnya efisiensi biaya transport, karena transport kan mahal. Kedua, kita juga nggak mau biaya yang tidak penting ya, atau mungkin terlalu berlebihan, kita cut juga. Ketiga, kita juga pengen supaya pengiriman tuh on time, jangan sampai customer komplain. Kita juga mau setiap titik-titik yang kita mau juga terdistribusi dengan baik, mau jauh, mau panjang, segala macam, mau kemana-mana bisa terkirim, karena kita udah janji sama customer. Nah, mungkin itu adalah bagian yang penting atau KPI dari divisi logistik dan pengiriman. Dan kita juga mau barang yang dikirimkan juga barangnya bagus, kondisinya bagus, karena kita penanganan handlingnya bagus. Oh, udah ngerti. Nah, baru kita call. Waktu kita call, karena kita udah ngerti nih KPI-nya dia nih. Jadi tadi yang penting apa? Oh, pengiriman efisiensi ya, titik distribusinya terkirim dengan baik dan sebagainya. Maka kita udah tahu itu. Maka kita waktu telepon dengan perusahaan tersebut, kita mau tahu ya, kita mau cek nih perusahaannya oke apa enggak, sesuai enggak, apakah kita bisa bantu dia. Kira-kira begitu mindsetnya ya. Maka begitu telepon, halo, dengan perusahaan ABC, iya. Saya cek websitenya Ibu, ini betul dengan perusahaan distributor makanan untuk makanan snack, betul ya? Iya sih, betul sih. Oh iya, saya Hendra Hilman, saya hanya ingin tanya, mungkin Ibu bisa bantu saya. Nah, perhatikan, Bu, saya minta waktu sebentar, boleh Bu? Bu, ini saya produksinya begini Bu. No, tapi ini betul dengan perusahaan ABC Bu? Iya. Saya cek website Ibu. Itu apakah betul Ibu perusahaan distributor makanan fast moving consumer goods? Yes, oke. So saya Hendra Hilman, saya hanya ingin tanya, mungkin Ibu bisa bantu saya. Maksudnya gimana? Penasaran kan? Nah, itu yang kita mau. Kita menciptakan dia penasaran sehingga ngobrol panjang. Mungkin Ibu bisa bantu saya. Perhatikan tone saya. Mungkin Ibu bisa bantu saya. Saya dari grup perusahaan XYZ. Kami sedang cari perusahaan distributor di area Jakarta Utara dengan memiliki direct distribusi lebih dari 20.000 titik. Perhatikan, saya spesifik ya. Tujuannya apa? Supaya si di sana bilang, oh ini orang tahu banget ya. Kok tahu bagian distribusi itu targetnya adalah kita cari titik yang lebih banyak. Ya namanya distribusi kan, bagaimana mendistribusikan dengan lebih detail, dengan lebih ketat gitu kan? Ya, maka kita tahu. Nah, terus kita 20.000 titik tahu dari mana? Karena kita udah pelajari dulu perusahaan fast moving consumer goods untuk area tersebut, misalnya 20.000 titik direct customer ya misalnya, makanya kita tahu angkanya. Oh oke. Lalu gimana? Lalu kira-kira di divisi logistik dan pengiriman, atau kira-kira di departemen logistik dan pengiriman dan delivery, siapa yang menangani ini ya Mbak ya atau Bu ya? Kira-kira di divisi atau departemen logistik dan delivery, siapa yang menangani ini ya? Oh iya, kemungkinan Pak Anton dong. Oh I see. Ini tujuan saya hanya ingin share. Perhatikan, tujuan saya hanya ingin share, hanya. Jadi kita tidak terlalu attach, tidak terlalu benar-benar mengharapkan banget dia akan jadi customer kita, enggak. Kita cuma mau share aja. Ada kemungkinan kalau memang tepat, ya mungkin kita bisa kerjasama atau tidak. Jadi saya hanya ingin share. Siapa tahu ada possibility of collaboration, ada possibility kemungkinan untuk berkolaborasi atau kerjasama, agar 20.000 titik distribusi ini tidak sampai drop karena gencarnya kompetitor yang masuk sama sekarang ini. Perhatikan apa yang saya lakukan. Jadi saya memberikan informasi, saya tanya, saya mau tahu bisa bicara dengan siapa, PIC yang tepat. Lalu saya ingin kasih tujuan saya. Tujuannya adalah ya kita hanya ingin share aja. Ya, siapa tahu ada kemungkinan untuk kerjasama agar, nah ini reasonnya nih. Kerjasama apa tujuannya? Reasonnya agar 20.000 ini tidak sampai drop. Karena sebagai sebuah perusahaan distribusi, jangan sampai itu titik distribusinya drop, diambil orang lain. Karena itulah aset dari perusahaan distributor. Nah, jadi kalau Anda tahu ke sana, ini orang bilang, oh ini kayaknya tahu apa yang kita alami nih. Boleh deh, nanti saya akan sambungkan. Nah, biasanya yang membuat orang tidak mau menyambungkan ke bagian PIC dan sebagainya, atau cuma ya udah Bapak kirim aja ke kita proposalnya, karena dia rasa ini belum tentu relevan dan belum tentu ngerti dengan perusahaan kita. Makanya dia juga tidak mau nyampein ke atas, karena atas bilang ini, pokoknya kalau nggak jelas, cuma nanya-nanya doang atau cuma ini kasih aja, taruh aja di kamu. Tapi kalau memang ada jelas, ada memang kita bisa bantu perusahaan kita, bolehlah saya ngobrol. Mungkin atasannya bilang begitu. Nah, maka itu kalau Anda detail,
Anda spesifik dan Anda ngerti kondisi perusahaan mereka, pasti orang resepsi pengen Anda ketemu sama dia. Mungkin dengan senang hati, oh Pak nanti saya akan hubungin dengan atasan saya. Kelihatannya Bapak bisa nyambung dengan atasan saya, karena memang itu yang dibicarakan. Oh oke. Kira-kira kapan waktunya Pak ya? Bagusnya Bu ya, bagusnya ya. Oh ya mungkin cuma minggu depan deh. Nah, dia sendiri akan menyampaikan itu kepada atasannya, karena Anda detail dan Anda jelas tujuannya apa. Ya, jadi poin saya di sini ada begini. Kalau Anda melakukan cold calling dengan cara yang tepat, ternyata bisa efektif, ternyata bisa optimal dan bagus sekali. Langsung ketemu dengan user, dan usernya karena tepat dan ngerti, Anda ngerti apa yang Anda bicarakan, langsung nyambung. Siapa tahu mungkin si user itu lagi cari-cari di mana-mana. Nah ini kebetulan Anda yang telepon, dia nggak usah cari, ketemu Anda. Nah kalau Anda begitu ngerti, begitu detail dan mengerti apa yang menjadi situasi, bukan hanya kebutuhan ya, situasinya mereka seperti apa, Anda bisa lakukan cold calling dengan sangat-sangat strategis. Oke? So, tapi begini, ada pertanyaan gini, Coach, tapi kan perusahaan saya beda begini-gini, itu konteksnya lain gini, distribusi. Iya, konteksnya saya begini. Cold calling itu balik lagi adalah satu cara kita untuk kita bisa kita mau tahu nih, kita mau kualifikasi apakah ini adalah customer yang tepat, ini adalah partner bisnis yang tepat. Itu aja tujuannya, ya. Dan semakin kita ngerti situasinya mereka, caranya ngerti gimana? Research. Caranya research gimana? Ya carilah. Anda tapi nggak punya waktu research. Nah, good news buat Anda, kalau Anda bingung, Anda nggak tahu gimana, mungkin nggak punya waktu untuk research, Anda cari jasa aja. Freelancer yang memang bisa bantu Anda jadi virtual assistant, atau mungkin Anda cara bikin ya apapun itu, mungkin mau bikin branding atau bikin company website Anda dan sebagainya, Anda bisa cari freelancer sehingga tidak perlu harus pakai orang-orang in-house. Jadi Anda bisa bayarnya variabel. Nah itu good news ya. Jadi sedikit karena saya kebetulan ingat, Anda bisa klik link di bawah 1000.com. Di situ ratusan ya, banyak sekali jasa freelancer yang bisa Anda optimasikan sehingga Anda tidak perlu harus bayar fixed cost, tapi Anda bayar jasa profesional supaya mereka bisa bantu Anda untuk mempercepat ya produktivitas daripada kerja Anda. Nah, Anda bisa hubungi tim saya untuk bisa ngobrol langsung lebih lanjut bagaimana supaya Anda bisa mengoptimalkan ya sales department di perusahaan Anda, karena sales department sangat-sangat krusial untuk bisa mempercepat perkembangan bisnis Anda. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu, salam closing.